Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrara bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya minta maaf, qadarullah ma syafa'al, ternyata jalanan di Makassar macet juga. Udah berusaha untuk datang secepatnya, qadarullah. Ya, itu menunjukkan manusia itu cuma bisa berencana. Manusia itu cuma bisa menyusun agenda. Akan tetapi yang menentukan semuanya dialah Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki keinginan, akan tetapi keinginan dan kehendak mereka itu berada tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, termasuk dari keagungan Allah, kebesaran Allah Rabbul Alamin, Allah itu menjadikan dunia ini sebagai tempat yang selalu berubah keadaannya, ya, tidak berada dalam satu kondisi, ya. Tidak ada seorang pun di kalangan manusia itu yang merasakan dalam kehidupannya senang terus, bahagia terus, gak ada, ya. Pastinya dalam kehidupan yang dia jalani ada perkara-perkara yang tidak mengenakkan dirinya. Ada kalahnya dia berbahagia, ada kalahnya dia bersedih. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Dalam rangka apa? Liyabluwakum, untuk memberikan ujian kepada kalian. Siapa sih di antara kalian yang paling bagus amalannya? Jadi di dalam ayat ini nampak jelas bahwa dunia itu memang darul bala, darul imtihan, negeri yang penuh dengan ujian, negeri yang penuh dengan cobaan. Demikian pula apa yang difirmankan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quranul Karim, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari-hari itu kami silih pergantikan di antara manusia. Di hari ini dia kaya, besok miskin. Di hari ini dia miskin, besok menjadi orang kaya. Di hari ini dia bersenang-senang, berbahagia. Tidak menutup kemungkinan di hari yang lainnya dia pun akan bersedih. Di hari ini dia bersedih, tidak menutup kemungkinan. Dan pasti di suatu saat nantinya dia akan berbahagia. Oleh sebab itulah, karena kita sudah mengetahui bahwa
Di dunia ini pasti kita akan mengalami cobaan, ujian, gangguan. Maka perlu bagi seorang muslim dan muslimah untuk membekali dirinya dengan sifat yang satu ini. Apa itu? Sabar. Ya. Sabar itu merupakan sifat yang mulia. Ya. Yang tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang dicintainya, kepada orang-orang yang dikehendakinya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim." Dan kesemuanya itu tidaklah kami berikan kecuali kepada orang-orang yang bersabar. Ya. Dan tidaklah kami berikan kesemuanya itu kecuali itu merupakan pemberian yang besar. Jadi orang-orang yang diberikan ya sifat sabar oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan nikmat dan karunia yang besar. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak tuh jemaah sekalian kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, banyak yang ngomong, "Ustaz, kami itu kalau sekedar nahan makan dan minum bisa, tapi nahan emosi terkhusus di bulan Ramadan ini beratnya minta ampun." Itu kan kadang keluar dari ucapan seseorang. Pula banyak yang nanya demikian. Ya, kalau nahan makan, minum agak enteng, mudah. Tapi nahan emosi, ya, nahan amarah, ya, melatih diri untuk bersabar itu beratnya minta ampun. Terkadang gangguan tersebut datang dari suami sendiri, gangguan tersebut datang dari istri, dari anak-anak, dari teman, dari tetangga, ya, dari kawan sekantor dan lain-lain sebagainya. Maka termasuk dari junjungan yang dibimbingkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi cobaan seperti ini ketika berpuasa, apa itu? Katakan, ini so imun. Maaf, saya sedang berpuasa. Jangan diladeni. Ya. Kemudian jemaah sekalian, telah kita ketahui pula bahwa sabar itu tidak satu tingkatan. Ya. Sabar itu ada 3 tingkatan. Seperti yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, sabarun ala ta'ah. Sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, puasa, pergi kajian, ya, apalagi. Pokoknya yang namanya ketaatan. Itu butuh apa? Sabar. Ya kan? Ya, mau salat ngantuk, ya. Mau salat dikumandangkan azan, waduh lagi ngobrol sama teman, ya. Lagi bercengkrama dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Pinginnya sih ngobrol terus. Ya, tapi ada panggilan azan dikumandangkan. Ada panggilan jihad dikumandangkan. Ya, maka bersabar itu dibutuhkan oleh seorang muslim dan muslimah ketika melakukan ketaatan kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan apa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkan diri kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini juga perintah untuk kita semuanya selaku muslim dan muslimah untuk menyabarkan diri kita. Wasbir nafsak, tahan jiwa kamu itu. Ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang senantiasa beribadah, berdoa kepada Rabb-Nya bil ghadati wal 'ashyi, di pagi dan di sore harinya. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, memberikan pelajaran kepada kita bahwa di dalam melakukan ketaatan kepada Allah itu butuh kesabaran. Sabar, ya. Gak apa-apa, sebentar aja kok hidup di dunia ini. Ya. Sampai kapan Ustadz kita sabar? Sampai mati. Ya. Jadi ya, salah tuh
Kalau lagi marah, ngomong, sabar kan ada batasnya. Diluruskan. Sabar itu nggak ada batasnya. Itu yang benar. Ya, jangan ngomong. Kan sabar itu ada batasnya. Nggak ada. Sabar itu nggak ada batasnya. Ya, sabar itu nggak ada batasnya. Sabar. Sabarkan diri kita. Ya, sejenak saja kita hidup di dunia ini. Ya, kata Allah Rabbul Alamin apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Rob kamu, beribadahlah kalian sampai datangnya ajal kematian. Besok kita mati, walhamdulillah, sudah selesai sabarnya kita. Sepekan kita mati, ya sudah selesai masa sabarnya kita. Kemudian yang kedua, ya, as-sabru an maharimillah. Sabar di dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Butuh kesabaran tuh. Ya. Kenapa? Karena semua perkara yang diharamkan oleh Allah itu dijadikan indah di pandangan manusia oleh syaitan. Ya. Zina, minum minuman keras, judi dan lain-lain sebagainya. Itu enak untuk hawa nafsunya kita. Ya. Dibuat indah dan sedemikian indahnya oleh syaitan dan bala tentaranya. Makanya seorang muslim dan muslimah itu harus betul-betul mengekang jiwa dan hawa nafsunya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan. Ya, butuh kesabaran. Tinggalkan kesemuanya itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar di atas takdir Allah yang tidak menyenangkan hatinya kita, tidak mengenakkan jiwanya kita. Ya. Karena bisa jadi dari perkara-perkara yang tidak mengenakkan tersebut ada hikmah yang begitu indah yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita semuanya. Ya. Waduh, kok istri saya gini sih? Kok anak saya begini? Ya, ya sabar, jalanin semuanya itu. Jalanin. Waduh, kok usaha saya gini-gini aja terus. Ya, kok saya udah berapa lama bisnis, dagang, kerja di kantor ini, tapi kok gini-gini saja keadaan saya. Sabar. Yang penting kita cari nafkah yang halal. Ya, kita sudah berusaha untuk mengembangkan bisnis kita, dagang kita. Tapi Allah sudah tentukan demikian, ya sabar. Ya, sakit, sakit. Itu kan nggak mengenakkan kita. Tapi sebagai seorang muslim dan muslimah, kesemuanya itu dijalani dengan apa? Sabar dan ihtisab. Mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi apa-apa yang tidak mengenakkan kita itu secara pandangan mata kita, menurut pikiran kita, itu ternyata baik untuk diri kita. Itu yang harus selalu kita bangun dalam diri setiap muslim dan muslimah. Bahwa bisa jadi dari perkara-perkara yang tidak mengenakkan diri kita, Allah telah persiapkan sesuatu yang lebih baik untuk diri kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Dan bisa jadi dihafalkan ayat ini. Ya. Kalau bisa dihafalkan ayat ini. Setiap ikhwah dan akhwat sekalian, setiap muslim dan muslimah dihafalkan ayat ini. Kalau dihafal luar biasa. Ya, ketika dihadapkan dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, sudah ada senjatanya kita. Dihafal tuh. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairun lakum. Bisa jadi ada sesuatu yang tidak kamu sukai, tapi itu lebih bagus buat kamu. Dan bisa jadi ada sesuatu yang kalian sukai, kalian inginkan, kalian cintai, akan tetapi itu berakibat buruk pada diri kamu. Ya, Allah itu Maha tahu. Ya, sudah berusaha
Pengennya sih jadi pengusaha sukses. Allah tahu, ini hambaku kalau jadi orang kaya, bisa-bisa sholat 5 waktunya nggak di masjid lagi. Ini hambaku kalau jadi orang kaya, bisa-bisa nggak nampak lagi di majelis ilmu, di tempat-tempat kajian. Ya, udah tahu tuh. Allah Maha tahu untuk kemaslahatan setiap hambanya. Jadi setiap orang itu sudah diberikan, ya, rezeki, sudah diberikan sesuatu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Tinggal kita apa? Jalani saja. Tinggal kita apa? Terus bangun sangkan baiknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan poin yang ketiga ini, as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar di atas perkara takdir yang tidak mengenakan kita. Di antaranya itu apa? Sabar atas gangguan manusia. Nah, inilah yang akan menjadi topik pembahasannya kita. Ya, gimana sih tips-tips terapi-terapi yang bisa dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah agar kemudian ketika ada orang yang mengganggu dia, ada sesuatu yang datang dari luar yang mengganggu dia, dia pun kemudian bisa menempatkan dirinya sebagaimana mestinya. Ya, ini yang menjadi topik pembahasan kita insyaallah taala yang kita kutipkan dalam sebuah risalah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Jemaah sekalian perlu diketahui juga tentang sabar ini, kata Imam Ahmad alaihi rahmatullah, "Dzakarallah as-sabra fil Qur'anil Karim fi aktsar min tis'ina mawdi'an." Allah sebutkan tentang sabar itu di 90 tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Bayangkan, ya. Allah sebutkan tentang sabar itu di 90 tempat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan pentingnya masalah sabar ini, ya. Ke 90 tempat tersebut mencakup pujian Allah kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian juga mencakup apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan, balasan yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang bersabar. Subhanallah, ini menunjukkan bahwa ya sabar itu merupakan perkara yang begitu mulia, perkara yang begitu agung. Nah, berikut ini kita akan sebutkan ya poin-poin dan tips-tips agar kemudian seorang muslim itu dan muslimah bisa hadir sebagai pribadi yang sabar ketika mendapatkan gangguan manusia. Ya kan? Ada nggak di antara kita yang nggak pernah dapat gangguan? Hah? Ada? Coba angkat tangannya. Hah? Nggak ada. Datang gangguan dari siapa? Istrinya kita, anaknya kita, temannya kita, tetangganya kita, keluarganya kita. Ya. Terus gimana? Yang pertama, kata Syekhul Islam, ya, ayyashhada anna Allah azza wa jalla khaliqu af'alil ibad, harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim. Fama sya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Ya. Hadirkan ini, dicatat, diingat-ingat. Ini kalau dipahami luar biasa, akan memberikan pengaruh yang luar biasa pada diri seorang muslim dan muslimah. Ya, kalau sudah ada bekal ilmu seperti ini, masya Allah itu. Ya, makanya enak tuh. Kalau hidupnya kita selalu dihiasi dengan ilmu agama, enak. Setiap orang itu ada cobaannya. Cuman terkadang nggak nampak. Kenapa? Karena dia atasi dengan ilmu agama. Kalau yang satunya keluh kesah, yang satunya enjoy aja. Kenapa? Karena dia jalani dengan bekal ilmu agama. Padahal dia itu cobaannya luar biasa. Cuman kok orangnya enjoy terus ya. Senyum terus, bawaannya enak. Yang satunya murung aja terus. Ya, kadang nggak mau makan, kadang baperan, nggak mau masak sama untuk suaminya. Lah, apa salah suaminya? Diganggu sama temannya, sesama akhwat, malas masak di rumahnya, nggak mau siapin buka puasa. Ya, makanya bekal-bekal seperti ini penting sekali.
Kata beliau tips yang pertama, ayyashhada annallah khaliqu af'alil ibad, harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim. Ini tips yang pertama ini. Hadirkan keyakinan kita, persaksian kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan seluruh perbuatan hambanya. Hadirkan tuh ya dalam dirinya kita bahwa Allah yang menciptakan seluruh perbuatan hambanya. Jadi hamba plus perbuatannya itu semuanya apa? Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim. Perbuatannya, diamnya, kehendaknya itu semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Famasya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan mungkin terjadi. Ya contohnya tadi, saya itu pengennya tiba di sini 4:30. Iya. Cuman karena apa? Macet. Iya. Berarti apa? Wa man lam yasha lam yakun. Dan apa-apa yang dikehendaki, ya, apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, lam yakun, tidak akan terjadi. Pegang itu selalu. Ya. Apa-apa yang dikehendaki Allah pasti dan pasti terjadi. Ya. Dan apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti dan pasti tidak akan terjadi. Ya. Berarti apa? Segala sesuatu yang berada di alam ini semuanya terjadi dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata Syekhul Islam, "Fanzur ilal ladzi sallatahum 'alaik wa la tanzur ila fi'lihim bik tastarih minal hammi wal gham." Maka lihat dan tengok ya kepada zat yang telah membuat kamu itu diganggu oleh orang lain. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu tengok, jangan kamu lihat, jangan kamu pikir perbuatannya orang tersebut kepada kamu. Maka kamu akan tenang dari kegundah gulana dan kegelisahan. Subhanallah. Enak gak tipsnya ini? Coba perhatikan sini. Kalau ada orang yang berbuat jelek pada kita, kalau ada orang yang berbuat dan menyakiti kita, jangan tengok, jangan lihat perbuatannya orang tersebut ke kita, jangan. Paham gak? Tapi lihat dari sudut pandang yang lain. Kalau selama ini, mungkin ini pandangan kita selama ini. Makanya kita itu apa? Gundah gulana, gelisah, sempit dada. Kenapa? Karena sudut pandangnya kita ini melihat apa? Perbuatan orang tersebut ke kita. Paham gak? Jamaah sekalian. Paham? Ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Ya. Misalkan nih, seorang istri yang mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari mertuanya, dari suaminya. Demikian pula sebaliknya. Ataukah seorang teman ya mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari temannya di kantor, di rekan bisnisnya, ataukah sesuatu yang tidak mengenakan dari anaknya, tetangganya. Jangan lihat dari sudut pandang itu. Jangan lihat perbuatan mereka kepada kita. Itu sudah jelas yakin akan menyesakkan kita. Paham gak? Ya. Bahkan kalau mungkin bisa udah kata orang Makassar apa tak kalah nih, batal nih puasa ini. Paham gak? Kalau mau diikuti loh. Kalau mau diikuti. Ya. Tapi apa? Sekarang kita udah belajar nih. Belajar pentingnya itu. Mengikuti majelis ilmu. Karena bisa jadi dalam majelis itu ada ilmu yang kemudian membawa perubahan dalam kehidupannya kita. Apa itu? Lihat bahwa perbuatan mereka itu adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin. Paham? Kalau sudah itu mau apa kita? Paham? Paham Kak? Kalau sudah melihat dari pandangan ini, tenang kita. Makanya kata Syekhul Islam, tastarih minal hammi wal gham. Kamu akan tenang. Kamu akan merasakan lapang dada. Kamu akan bebas dari apa? Kegelisahan dan gundah gulana. Ya subhanallah. Enak. Ya.
Jadi luar biasa nih ilmu yang satu ini, tips yang satu ini. Ya, jadi enak. Ya mau diapain? Gangguan tersebut apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, lihat tuh. Lihat dari sudut pandang kita ini, ya. Kalau kita jamaah sekalian, kalau kita ya sudah merubah pola pikirnya kita, cara pandangnya kita, ya, maka perkara tersebut akan mengantarkan kita untuk apa? Berpikir, apa sih sebabnya saya diganggu? Ya, apa sih sebabnya saya mendapatkan ujian semua ini? Paham nggak? Kalau tips yang pertama ini kita jalankan, itu akan membawa kita, menggiring kita untuk kita berpikir, kenapa sih saya diganggu? Kenapa sih saya mendapatkan ujian seperti ini? Paham nggak? Kalau sudah berpikiran demikian, maka kita melangkah ke tips yang kedua, karena ada kaitannya. Apa itu? Tips yang kedua, kata Syekhul Islam, ayyashhada dhunubahu wa annallaha inna masallatahu ma'alaihi bidhambihi kama qala azza wa jalla wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, dalam surat Asy-Syura ayat 30. Kalau tadi ini poin yang pertama, tips yang pertama dan kedua itu berkaitan erat. Kalau tadi di poin yang pertama, tips yang pertama mengajak kita untuk merubah cara pandangnya kita. Ya, jangan tengok kepada perbuatan orang yang menyakiti kita, tapi tengok bahwa semua itu adalah takdir dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, itu akan membawa dan mengarahkan kita untuk kita berpikir, kenapa sih saya diganggu? Kenapa sih saya mendapatkan ujian ini? Akan mengantarkan kita kepada poin yang kedua, tips yang kedua, bahwa untuk menghadapi ujian, cobaan, gangguan tersebut, seorang muslim dan muslimah mempersaksikan dan mengakui dosa-dosa yang telah dia lakukan kepada harumnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Syekhul Islam, bisa jadi gangguan, ujian, cobaan yang dia dapatkan tersebut disebabkan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan kepada harumnya Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini jamaah sekalian? Ya, kan enak tuh. Ya, berpikir kita. Bisa jadi gangguan yang kita hadapi tersebut, perkara-perkara yang tidak mengenakkan tersebut, itu disebabkan apa? Dosa dan kemaksiatan kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sebutkan apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa yang kalian rasakan, apa-apa yang menimpa kalian dari musibah, ujian, cobaan, fabima kasabat aidikum, itu sebab ulah kalian sendiri. Itu sebab apa? Perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak memaafkan kalian. Ya. Banyak ulahnya kita jamaah sekalian. Banyak dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya setiap kita berbuat dosa kepada Allah, Allah timpakan musibah, enggak akan sanggup kita. Makanya apa? Wa ya'fu an katsir. Allah telah maafkan kita dengan pemaafan yang banyak. Banyak sekali dosa dan kemaksiatannya kita. Tapi Allah begitu pemurahnya, ya, menahan dan memaafkan kita. Subhanallah. Jadi sadarkan ini jamaah sekalian, ya. Kemudian kata beliau, fa idza syahidal 'abdu anna jami' ma yanaluhu minal makruh fasababuhu dhunubuhu istaghalla bit taubah wal istighfar minadh dhunub allati sallatahu ma'alaihi bisababiha an dhammihim wa laumihim wal waqi'ati fihim. Maka ketika seorang hamba, ya, telah mempersaksikan, telah mengakui bahwa segala perkara yang dia rasakan, dari perkara-perkara yang tidak mengenakkan dirinya, dari perkara-perkara yang dia benci, itu semuanya disebabkan dan ditimbulkan dari dosa dan kemaksiatan dia, maka dia pun akan tersibukkan dengan banyak bertobat dan beristighfar dari dosa-dosa yang selama ini dia lakukan. Subhanallah. Enak enggak jemaah sekalian? Ya, berpikir kita, ya Allah,
Ya, jangan-jangan ini semua karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi jemaah sekalian, ujian, cobaan, gangguan itu beragam bentuknya. Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, gak pernah dia berbuat maksiat. Saya tetap istiqomah, jaga ketaatan saya kepada Allah. Kok saya juga diganggu? Ya seperti halnya lah para nabi. Ya, nabi kan mereka-mereka yang dijaga oleh Allah. Nggak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok cobaannya mereka begitu beratnya. Asyaddul bala al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dahsyat cobaannya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian setelah mereka. Berarti banyak dong dosanya mereka, Ustaz. Nggak demikian. Paham ini? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, untuk para wali-wali Allah, cobaan tersebut, gangguan dari manusia tersebut tidak lain dan tidak bukan hanyalah dalam rangka untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, untuk orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, maka bisa jadi apa yang dia rasakan tersebut dari perkara-perkara yang tidak mengenakan tersebut timbul dan disebabkan dari apa? Dosa dan kemaksiatan yang selama ini dia lakukan. Jamaah sekalian, dinukilkan dari para ulama terdahulu. Mereka sebutkan tuh bahwa ketika mereka berbuat dosa dan kemaksiatan, itu efeknya nampak pada apa? Hewan tunggangannya. Bayangkan, ya, dosa yang mereka lakukan efeknya sampai kepada hewan tunggangannya. Rewel hewan tunggangannya itu, nggak bisa diatur. Kenapa? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia dapatkan efek dan pengaruh jelek dari kemaksiatan yang dilakukan kepada istri dan anak-anaknya, kepada hartanya. Ya, jangan sampai pulang ke rumah tiba-tiba ngomel, bertengkar sama istri. Ya, loh, kok bisa ini? Ya, baru pulang di rumah, baru dibukain pintu, bukannya dapat senyuman, bukannya dapat kopi, segelas susu, bukan. Tapi apa? Omelan. Ya, kata-kata yang kasar dari sang istri. Jangan dulu dong salahkan semua istrinya kita. Jangan dulu dong langsung memvonis kesalahan untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena bisa jadi kesemuanya itu timbul disebabkan dosa dan kemaksiatan kita selama di kantor, selama di tokohnya kita, selama di jalanan, dari mata yang tidak kita tundukkan, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang kita bohongi selama kita berada di kantor dan di tokohnya kita. Tidak menutup kemungkinan kesemuanya itu. Ya. Jadi ini perkara yang penting kalau kita hadirkan ini. Ya. Kalau kita ya hadirkan ini. Ya. Kalau seseorang yang berada dalam kondisi seperti ini sudah berbuat dosa, kemudian setelah berbuat dosa kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tobat dan istighfarnya itu ya akan berubah menjadi apa? Kenikmatan. Tadi apa itu? Nikmah, kesengsaraan. Ya kan? Musibah tuh. Itu namanya nikmatun, pakai qaf. Nikmah. Ya, ya. Diganggu orang, disakitin orang, ya. Itu musibah tuh. Kapan dia segera introspeksi diri? Kapan segera dia beristighfar dan bertobat kepada Allah? Nikmatun itu menjadi apa? Nikmah. Menjadi apa? Nikmat. Kenapa? Karena dia bertobat. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, Allah berikan kita hidayah untuk bertobat dari perbuatan tersebut. Alhamdulillah, ketika kita diganggu oleh manusia, mendapatkan ujian dari perkara-perkara yang tidak mengenakan, alhamdulillah Allah berikan kita hidayah untuk segera introspeksi diri. Kalau tidak, apa jadinya kita? Paham gak jemaah sekalian? Kan enak, ya. Yang bahaya kalau ada orang yang mendapatkan perkara yang tidak mengenakan dirinya, mendapatkan musibah tapi dia gak mengintrospeksi dirinya. Itu yang bahaya. Introspeksi diri dong kita semuanya, ya. Kalau ada perkara yang tidak mengenakkan kita, ada musibah dan ujian, segera introspeksi dirinya kita, segera bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena dosa itu adalah perkara yang seharusnya lebih ditakutkan oleh seorang muslim dibandingkan musuh-musuhnya dari kalangan orang kafir dan orang musyrik. Jamaah sekalian, orang kafir, orang musyrik, ya, itu takutnya luar biasa kepada kaum muslimin ketika kaum muslimin itu kembali kepada agamanya. Mereka itu nggak takut kepada senjata-senjata kaum muslimin, ya. Mereka sama sekali nggak takut, tapi mereka lebih takut kalau kaum muslim itu kembali kepada agamanya. Ya, makanya tercatat dalam sejarah para sahabat itu adalah orang-orang yang paling pemberani. Ada di antara mereka lagi makan satu biji kurma, ya, gak sabaran dia, buang, ya, katanya kelamaan nih, makan satu kurma, segera dia untuk apa? Hah? Bertempur melawan orang-orang kafir. Kenapa? Karena keimanan yang begitu kuat. Kenapa? Karena dia yakin dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Mereka jauh dari kemaksiatan. Coba sekarang, kaum muslimin bagaikan santapan bagi orang-orang kafir. Kenapa? Apa sebabnya? Kok kaum muslimin begitu gampang ditindas? Kok kaum muslimin tersebut gampang diporak-porandakan? Karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka apa? Bergurungan dosa dan kemaksiatan. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, wala yarjuwanna 'abdun illa rabbahu wala yakhafanna 'abdun illa dzambahu. Seorang hamba itu hendaknya hanya menggantungkan rojaknya, rasa harapnya kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan gantungkan harapan kita kepada makhluk, jangan. Capek kita. Yang ada cuman putus asa, yang ada cuman kecewa. Jangan sekali-kali. Tapi gantungkan harapannya kita kepada Rabb-Nya kita yang maha kaya. Dicatat tuh. Catat. Diingat-ingat. Wala yarjuwanna 'abdun illa rabbahu. Seorang hamba jangan sekali-kali menggantungkan harapannya kecuali kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak akan kecewa kita jamaah sekalian. Kalau kita menggantungkan segala harapan kita, segala keinginan kita hanya kepada Rabb-Nya kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak akan kecewa kita. Wala yakhafanna 'abdun illa dzambah. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, dan jangan seorang hamba itu takut kecuali terhadap dosa dan kemaksiatannya. Paham ini? Ya. Yang lebih perlu kita takutkan itu adalah dosa dan kemaksiatannya kita sendiri. Itu yang lebih harus kita khawatirkan. Ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, pertolongan Allah tidak akan turun kepada kita. Ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, dosa kita doanya kita akan tertahan. Ya. Ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, kita akan lemah dan lemas, malas beribadah. Itu kan efek dari apa? Dosa dan kemaksiatan. Berarti apa? Itulah yang harus lebih kita khawatirkan. Ya. Subhanallah. Kemudian diriwayatkan pula dari para ulama yang lainnya, kata mereka, ma nazala bala'un illa bidzambin wala rufi'a illa bitaubatin. Sebuah musibah bencana itu tidak diturunkan oleh Allah kecuali disebabkan dosa dan kemaksiatan. Dan tidak akan diangkat dan dicabut oleh Allah kecuali dengan taubat. Subhanallah. Itu tips yang keberapa? Hah? Tips yang keberapa tuh? 2. Apa yang pertama tuh? Hah? Jangan dulu, ini dulu antum. Hadirkan? Takdirkan apa? Jodohnya antum? Hah? Hah? Perbuatan, bahwa segala perbuatan orang itu takdir Allah. Orang-orang yang ganggu kita, yang sakitin kita, itu semua apa? Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lihat perbuatannya mereka kepada kita. Makanya ini sekarang diubah mindset yang demikian itu. Dirubah pola pikir, ya. Kalau selama ini ya pantaslah kita dongkol selalu. Ya. Pantaslah kita selalu apa? Sesak dada. Karena cara pandangnya kita salah. Setiap ada orang yang sakiti kita, kita pikirkan terus perbuatannya mereka ke kita. Padahal itu cara pandang yang salah. Cara pandang yang benar apa? Tengok dan lihat
persaksikan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini jemaah sekalian. Penting nih. Ya, sebagai bekal kita dalam menjalani sisa hidup kita di dunia ini. Ya. Kemudian yang kedua apa? Kalau sudah tahu apa itu yang kedua? Masya Allah. Kalau sudah paham poin yang pertama ini, itu kita akan terbawa, hanyut untuk berpikir, ya, kenapa sih saya mendapatkan ujian ini? Akan membawa kita untuk apa? Istighfar dan bertobat kepada Allah. Jangan-jangan ujian, gangguan, perkara yang tidak mengenakan tersebut disebabkan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Kemudian yang ketiga, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, jam berapa nih bukanya nih? Ya. Oh, mau buka di sini kan? Hah? Atau gimana? Ya. Masya Allah, jazakumullah khairan. Ya. Al-thalith, yang ketiga, ayyashhadal abdu husna thawab alladhi wa'adahu Allah liman afa wa sabar. Kama qala ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Walamma kana an-nasu 'inda muqabalatil adza thalathata aqsamin zalimun ya'khudhu fawqa haqqihi wa muqtasidun ya'khudhu biqadri haqqihi wa muhsinun ya'fu wa yatruk haqqahu dzakara al-aqsam ats-tsalatsa fi hadhihi al-ayah. Ini penting nih. Ya. Kata Syekhul Islam, tips yang ketiga untuk menghadapi gangguan dan perkara-perkara yang tidak mengenakan dari orang lain, kita persaksikan, kita hadirkan dalam dirinya kita balasan yang baik yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang sabar dan pemaaf. Subhanallah. Ya. Paham ini jemaah sekalian? Kalau ada orang yang ganggu kita, kalau ada perkara-perkara yang tidak mengenakkan kita, melanda kita, maka hadirkan, ingat langsung pahala yang indah yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang bersabar dan memaafkan. Dalam surat Asy-Syura ayat 40 dicatat tuh, surah ayat 40 nanti kalian bisa lihat sendiri. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisal dengannya. Ini hukum asalnya. Kalau ada orang yang berbuat jelek sama kita, boleh kita balas. Itu hukum asal. Tapi apa? Mithluha, yang setimpal, yang seporsi. Tapi itu jarang yang bisa. Paham ini jamaah sekalian? Ya, kebanyakannya ada orang yang diinjak kakinya malah tempeleng. Paham nggak? Ya, ada orang yang diserempet mobilnya malah menikam. Padahal tadi posisinya bagus. Posisinya dia apa? Mazlum, terzalimi. Paham nggak? Bagus posisinya. Cuman karena dia membalas melebihi kadar yang diperbolehkan syariat, maka berubah kondisinya menjadi zalim. Tadinya mazlum, posisi yang terpuji. Membalas lebih dari apa yang dia rasakan, maka berubah jadi apa? Zalim, jadi posisi yang tidak baik. Subhanallah. Ya. Makanya kata Allah, dan balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisalnya. Dipukul pahanya, ya pukul juga dong pahanya. Jangan pukul paha campur dengan badi. Paham nggak? Ya. Ya. Subhanallah. Ya. Kemudian Allah berikan yang terbaik. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Akan tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbudz zalimin, dan sesungguhnya Allah itu enggak cinta kepada orang yang berbuat zalim. Coba perhatikan ayat ini. Luar biasa agungnya. Kenapa Allah tutup ayat ini apa? Innahu la yuhibbudz zalimin. Allah enggak senang, enggak cinta kepada orang yang berbuat zalim. Dari mana sisinya? Ya dari itu tadi yang saya sebutkan. Allah nggak inginkan kita itu berubah posisi yang tadinya mazlum menjadi zalim. Ya, itu rahasia dari ayat ini. Allah
tutup ayat ini dengan firman-Nya itu. Allah nggak sayang, Allah nggak cinta, Allah nggak senang kepada orang-orang yang berbuat zalim. Maka kata Syekhul Islam, maka ketika manusia menghadapi ujian, gangguan dari manusia yang lainnya itu terbagi 3, dicatat. Biar kita tahu bagaimana memposisikan dirinya kita ketika mendapatkan gangguan dan ujian dari orang lain. Yang pertama, zalimun ya'khudhu fawqa haqqihi. Orang yang zalim, yang mengambil ya lebih banyak dari haknya. Dia disakiti tapi dia balas dengan yang lebih parah lagi. Ya. Zalimun ya'khudhu fawqa haqqihi. Dia zalim, mengambil hak yang lebih banyak. Ya, yang tadi itu. Ya. Duitnya cuman diambil 100.000. Tapi dia ambil apa? Motornya orang. Paham gak? Tadinya udah bagus posisinya. Diambil duitnya 1 juta misalkan. Marah dia balas, diambil, tarik sepeda motornya orang. Rampas sepeda motornya orang. Kenapa? Kamu punya utang sama saya. Kamu gak bayar 1 juta, saya ambil nih. Jadi apa dia? Zalim ya'khudhu fawqa haqqihi. Dia ambil melebihi hak dia. Ini yang tercela. Ini yang diharamkan. Muqtasidun. Orang yang kedua, tipe manusia yang kedua. Ya'khudhu biqadri haqqihi. Dia mengambil sesuai dengan haknya. Paham ini? Ya. Cuman saya katakan tadi apa? Sulit untuk mengatur seperti ini nih. Sulit. Ya. Kebanyakan orang-orang yang berada di posisi yang kedua ini jatuh dalam apa? Posisi dan tipe yang pertama tadi, zalim. Makanya berhati-hati sekali. Ketika kita ingin membalas kejelekan orang lain, harus berhati-hati. Sesuai dengan kadar dan porsinya. Tok, itu saja. Jangan lebih. Itu kalau kita ingin membalas. Ya, duit kita diambil 100.000, ya cukup 100.000 saja. Jangan ambil embel-embel yang lainnya. Ya. Kemudian wa muhsinun ya'fu wa yatruku haqqahu. Orang yang ketiga, muhsinun, orang yang berbuat baik. Dia memaafkan dan membiarkan haknya. Subhanallah. Ya. Luar biasa nih. Ya. Luar biasa. Ya. Dan inilah tingkatan yang paling mulia di antara 3 tingkatan manusia tersebut. Apa tingkatan yang pertama tadi? Zalim. Yang kedua, kelompok pertengahan yang dia membalas kejelekan orang lain semisal dari perbuatan yang dia rasakan. Kemudian yang ketiga apa? Orang yang berbuat baik. Ini yang paling mulia. Dan inilah merupakan salah satu ciri dan karakter dari calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam surat Ali Imran itu disebutkan apa? Wal'afina anin nas. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian wahai para hambaku untuk meraih pengampunan dari Rabb kalian. Bersegeralah kalian wahai para hambaku untuk menggapai surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan kesemuanya itu bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Salah satu ciri karakter orang yang bertakwa, calon penghuni surga itu apa? Wal'afina anin nas. Senantiasa membuka pintu maaf untuk manusia. Bukan tipe-tipe pendendam. Bukan tipe-tipe yang baperan. Bukan tipe-tipe yang sulit melupakan kesalahan orang lain. Enak jamaah sekalian kalau kita berakhlak dan melatih akhlaknya kita dengan sifat yang satu ini. Jangan jadi pribadi yang pendendam. Mari belajar untuk mengukir kesalahan orang lain di atas apa? Di atas pasir. Diistilahkan oleh para ulama. Biar datang hujan, angin, maka akan hilang semua catatan tulisan-tulisan tersebut. Jangan belajar mengukir kesalahan orang lain di atas batu. Jangan. Yang apabila air hujan datang tidak akan bisa menghapus dan merubah sedikit pun dari catatan tulisan tersebut. Enak. Ya. Itu pula lah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW. Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala membalas
Hamba yang pemaaf. Catatannya apa? Bi'abdin. Ya, abdan bi'afwin. Hamba yang pemaaf. Paham nggak? Ya. Wa mazadallahu abdan bi'afwin illa izzah. Allah nggak tambah pada diri seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Ingin mulia di sisi Allah, maka mari muncul tampil sebagai hamba-hamba yang pemaaf. Enak, enak tuh. Ya, enak. Ya ngapain kita menutup pintu maaf bagi orang lain, ngapain? Ya, buka dong hatinya kita ini. Oh, kebaikannya juga buat kita. Ya, kemaslahatannya juga untuk kita. Kembalinya kebaikan kesemuanya itu kepada kita. Sekali lagi inilah ya tingkatan yang paling tinggi. Ya, tingkatan pemaaf. Ya, tingkatan pemaaf. Itu jemaah sekalian, orang-orang yang memberikan maaf kemudian meninggalkan haknya. Inilah sebaik-baik dari 3 pembagian tersebut. Ya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan kemudian berbuat baik, maka balasannya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mau tambah lagi nggak? Ya, kayaknya udah pada lapar nih. Ya. Jadi saya ingatkan, ini perkara yang penting. Ikhwah sekalian, kadang ada yang salah paham tuh. Ya, katanya doa yang mustajab itu ketika mau berbuka puasa. Ya, bukan cuma mau berbuka puasa saja. Sepanjang kita berpuasa itu waktu yang mustajab tuh. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, kata Nabi, salah satu da'watin la turad as-shaim hatta yuftir. Coba perhatikan konteksnya itu. 3 jenis doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Salah satunya apa? As-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa hatta, pakai kata hatta di situ, sampai dia berbuka. Bukan ketika dia berbuka. Konteksnya itu as-shaim inda fitrihi, bukan. Tapi apa? Hatta. Bukan orang yang berpuasa ketika hendak berbuka. Bukan. Tapi apa? Hatta yuftir. Sampai dia apa? Berbuka. Dipahami dari hadis ini bahwa seorang yang berpuasa itu ketika pagi harinya, siang harinya, sore harinya mendekati buka puasa, selama dia belum berbuka, itu adalah momentum untuk memperbanyak doa. Doa minta kebaikan dunia dan akhirat. Yang pingin dilancarkan rezekinya, doa kepada Allah. Ingin mendapatkan hidayah, keistiqomahan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya doa semuanya. Doa kebaikan. Sampai sini dulu jamaah sekalian. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Tentunya kebenaran hanya datangnya dari Allah. Kekeliruan, kekhilafan murni datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.